Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa Sisma TV, keluarga besar Sabilillah, para siswa, para alumni, para jamaah, wali siswa, seluruh pengurus dan para ustadz, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan iringan doa minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga kita semua kembali kepada fitrah kita, kembali dalam keadaan suci, tidak punya dosa, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi pikiran yang negatif, tidak ada lagi niat maupun hati yang jelek kepada siapapun. Benar-benar fitrah wal faizin. Semoga kita menjadi pemenang dalam perang besar melawan hawa nafsu, sehingga mulai saat ini sampai kapanpun kita tidak mementingkan hawa nafsu kita, kita tidak egois, kita tidak ingin monopoli dalam hal apapun, kita tidak ingin menang-menangan, kita tidak serakah, kita tidak ambisius, cita-cita bersama, obsesi ingin sukses secara bersama, mari kita capai dengan pikiran yang cerdas, hati yang adem, madep mantep, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa kami untuk panjenengan semua, juga untuk saya tentunya, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita, tadarus kita, i'tikaf kita, ngajinya kita, jamaah kita, sholat-sholat sunat, qabliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, tarawih, witir, zakat, takbiran, semuanya semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Sisma TV yang kami cintai, betapa bahagianya ketika saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan Allah memberi kemudahan mencari rezeki, keluarga kita sakinah, anak kita pinter-pinter, manut-manut, beneh-beneh, salih-salihah, dan kita masih bisa bersilaturahim dengan teman, dengan jamaah-jamaah. Lalu Allah memberikan kemenangan kepada kita, mengembalikan kita kepada fitrah, dan menerima amal maupun doa-doa kita. Benar-benar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah sukses dunia, sukses akhirat, dan lebih dari itu kita dijauhkan, diselamatkan dari ancaman api neraka. Demikian sekali lagi, minal aidin wal faizin wal makbulin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat. Perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap,
itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Baik hadirin sekalian, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Yahya. Beliau adalah ad-da'i ilallah Ustadz Dr. Haji Gus Anas Al-Hifni SEMSI Al-Hafiz. Al-Hafiz luar biasa. Doktor, ahli manajemen ekonomi, tapi beliau juga ahlul Quran, Al-Hafiz. Dan akan kita kita sambut bersama-sama kehadiran beliau di tengah-tengah kita Ustadz Yahya. Beliau adalah Gus Haji Anas Al-Hifni SEMSI. Monggo Gus. Assalamualaikum. Fadhal. Hadirin sekalian, sampai di titik ini alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu pemateri di kesempatan pagi hingga siang ini telah hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan mengkaji satu ilmu yang insya Allah ilmu itu akan membawa manfaat bagi keluarga dari Sisma, wabil khusus kepada anak-anak kita. Anak kita semuanya. Dan hadirin sekalian, beliau ada ilallah Dr. Haji Gus Anas Al-Hifni SEMSI Al-Hafiz. Beliau merupakan salah satu lulusan doktor termuda di UNER. Gitu Gus ya. Ya, tahun berapa Gus kalau boleh tahu? Alhamdulillah tahun 2017. 2017. Baru-baru ini aja 2017. Lulusan doktor termuda di UNER. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita akan bersama-sama mengkaji satu tema Gus, yaitu menggapai ilmu yang bermanfaat melalui ridho guru. Nah, ini tentu kalau kami ingat pesan-pesan dari para apa yang disampaikan oleh Pak Yai Tolha dulu. Tidak hanya mengajarkan keilmuan kepada anak-anak semuanya, tapi praktek beribadah. Jadi sekaligus kalau tadi Prof. Ibrahim menyampaikan kemanfaatan berilmu tadi itu yang harus kita tekankan juga kepada anak. Nah, namun itu semuanya berkaitan dengan ridho guru. Nah, tentu tidak hanya mendapatkan ilmu manfaat Ustadz Yahya, tapi bagaimana bisa mendapatkan ridho guru. Dan ridho guru itulah yang akan bersumber pada kemanfaatan keberkahan ilmu. Nah, kita akan kaji bersama-sama dengan Bapak Dr. Haji Gus Anas Al-Hifni SEMSI Al-Hafiz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai' فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Hadirin yang kami muliakan, wabil khusus Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah Malang, Direktur LPI Sabilillah Malang,
dan Bapak Asisten Direktur LPI Sabilillah Malang dan tim manajemen LPI Sabilillah Malang serta Dewan Guru Sekolah Sabilillah Malang beserta segenap santri atau wali siswa mulai dari TK, SD, SMP, SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sehingga kita dapat bersilaturahim walaupun tidak secara langsung tetapi hati kita langsung. Walaupun jasadnya berpisah tapi hatinya langsung. Sebagaimana ruh kita mengenal Nabi tanpa melalui proses melihat, tapi ruh sudah tahu kalau Nabi itu Nabi kita, Nabi itu Rasul kita. Begitupun dengan seorang santri dengan gurunya. Walaupun santri itu sudah menjadi alumni, tapi hatinya masih tetap terus menjadi santri sampai kapanpun dan selalu ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Ta'zim, takrim, mencintai, kemudian berbuat baik juga kepada guru. Jadi memang kepada guru itu ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Ini adalah salah satu doa yang sering kita panjatkan kalau melihat Ka'bah. Kenapa? Karena ketika seseorang melihat Ka'bah, dia menginginkan keberkahan. Begitupun dengan seorang guru, dia menginginkan keberkahan. Sehingga kalau kita berdoa kepada Ka'bah, melihat Ka'bah, ketika melihat Ka'bah orang berdoa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran, begitu pula perilaku yang harus dimiliki oleh seorang murid kepada gurunya. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman yang saya banggakan, Ustadz, moderator berdua yang saya banggakan. Jadi ketika kita membahas tentang bagaimana menggapai ridhonya guru, ini kalau di pesantren kita harus belajar kitab yang fenomenal yang biasa kita kaji, Ta'limul Muta'allim. Walaupun untuk ini saya tidak akan bahas itu karena saya yakin di sini pun sudah bahas. Dan kalau saya bahas nanti diulang-ulang. Sehingga saya tidak akan membahas itu. Saya lebih banyak pada pendekatan Quran saja. Saya akan membahas bagaimana akhlak kepada guru menurut Al-Quran. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggambarkan kisah atau kisah dalam bahasa Arab, beberapa kisah tauladan seorang guru dengan murid yang bisa diberikan kepada murid kita dan itu bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah. Kalimat pendahuluan yang saya sebutkan tadi itu salah satunya. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jadi ayat ini bercerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam pada saat itu awalnya ingin dipertemukan dengan orang yang kelak menjadi partnernya, yang pertama itu. Yang kedua, ia ingin dipertemukan dengan orang yang lebih hebat dibanding Nabi Musa. Ternyata Allah menjawab, orang yang lebih hebat dibanding Musa itu adalah seseorang yang ada di satu lembah. Dan lembah itu ada di tempat yang sangat jauh dan harus dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Singkat ceritanya seperti itu.
Dan bertemulah dengan seseorang tersebut yang bernama Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam ayat ini diceritakan Nabi Khidir alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, qala fa inittaba'tani. Qala berkata siapa Khidir, fa inittaba'tani, maka jika engkau ingin mengikuti aku, berguru denganku, mengikuti langkahku, apa syaratnya? Fala tas'alni an syai'in. Jangan banyak tanya sama aku. An syai'in, tentang sesuatu apapun. Pokoknya apa yang dilakukan oleh guru, jangan pernah ingin bertanya sebelum hatta uhditsa laka minhu dzikra, sehingga aku menjelaskan, aku menceritakan bagimu Musa tentang kejadian itu, tentang pelajaran itu. Maksudnya apa? Biasanya kan kalau murid sekarang kan gini, gurunya melakukan apa protes, kok guruku begitu? Gurunya baru gimana langsung diprotes, kok begitu? Padahal kalau kita mengikuti adab bergurunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dia tidak akan bertanya sebelum Nabi Khidir menjelaskannya. Walaupun pada kejadiannya nggak seperti itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam memang orangnya suka protes. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang cerdas, tapi suka protes. Protesnya tidak hanya kepada manusia, kepada Allah saja sering protes. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau ada muridnya cerdas suka protes, ya mirip-mirip lah, mirip-mirip Nabi Musa. Jadi saya menjelaskan kisahnya runut sesuai dengan di ayatnya. Jadi ternyata sudah bersepakat Nabi Musa mau mengikuti Nabi Khidir dengan syarat tadi itu. Kemudian fantalaqa, maka kemudian pergi keduanya, berpisah keduanya, pergi. Jadi Nabi Musa itu diantar sama salah seorang dan temannya itu tidak ikut. Jadi Nabi Musa berdua pergi dengan Nabi Khidir. Jadi maksud fantalaqa di situ, yang pergi itu adalah Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, sehingga ketika mereka naik, ketika mereka berdua itu naik di atas kapal, fis safinati, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam kharaqaha, dilubangi itu kapalnya. Akhirnya kan bocor, tenggelam kapal. Melihat perbuatan seperti itu Nabi Musa nggak terima. Wah, kok guru saya kok ngene guruku, guruku kok melanggar ini, kok malah dibocorin kapal ini. Akhirnya ngomong tuh Nabi Musa, qala akharaqtaha litughriqa. Qala, berkata Musa, akharaqtaha, apakah kamu memang betul ingin membocorkan, melubangi itu, litughriqa ahlaha, supaya bisa menenggelamkan penghuni kapal ini? Waduh, langsung ngomong lagi Nabi Musa, bukan ngomong begitu lagi, laqad ji'ta syai'an imra, sungguh kamu ini datang membawa sesuatu yang mungkar, katanya begitu. Waduh, ada murid di sini yang begitu? Kayaknya nggak ada, kayaknya nggak sampai begitu. Nabi Musa lebih lagi. Jadi murid kritis boleh, cuman jangan terlalu kritis kayak begini. Jadi mendengar ucapan itu langsung menjawab Nabi Khidir alaihissalam, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Berkata Khidir, bukankah aku sudah ngomong, sesungguhnya engkau itu tidak akan mampu bersabar sama aku, kata Nabi Khidir alaihissalam. Tapi yang namanya Nabi Musa, ya siap-siap aja, padahal protes. Jadi yang pertama pelajaran dari ayat ini adalah ketika guru itu melakukan kesalahan sekalipun, seorang murid itu nggak boleh protes. Apalagi gurunya lurus-lurus aja,
Jadi kalau kata guru saya itu, kalau gurumu salah, diamkan saja. Gak usah komentar, diam. Guru saya lebih tahu. Apalagi gurunya melakukan aib tertentu, gak usah dibicarakan dengan orang lain. Itu urusan guru saya. Jangan pernah ngomentari urusan guru, karena nanti Allah akan cabut keberkahannya. Ini cerita singkat. Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai imam yang terkenal, sebagai orang faqih, sebagai panutan kita bersama dalam ilmu fikih. Al-Imam Asy-Syafi'i pada satu ketika beliau sedang mengajar dalam majelis ilmu, kemudian datang seseorang yang lusuh, sudah lusuh, compang-camping, bau, nggak mandi, seperti nggak mandi gitu, tua. Setelah orang tua ini datang, tiba-tiba Al-Imam Asy-Syafi'i menghentikan majelisnya dan lebih memilih menghormati orang tua itu, kemudian memeluknya dan mencium tangannya. Akhirnya murid-muridnya protes, "Ya Imam, kenapa engkau lebih memilih menghormati orang tua itu?" Apa kata Imam Syafi'i? "Asalkan engkau tahu orang tua ini adalah guruku yang telah mengajari aku tentang anjing yang kecil dengan yang tua dan usianya anjing. Seandainya dia tidak menjelaskan itu, maka aku tidak akan menulis kitab ini." Bayangkan, guru tentang anjing saja dihormati, apalagi guru akidah, guru syariah, guru akhlak. Subhanallah. Ini yang kadang-kadang kita ini mindsetnya beda. Anak-anak kita ini kalau guru agama baru guru, kalau guru matematik itu bukan. Betul Pak ya? Betul Ustaz ya? Jadi kalau gurunya 5 pangkat 1 berapa hasilnya? Itu bukan guru. Bukan Ustadz itu, Pak Guru namanya. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia itu guru, dalam bahasa Arab Ustadz. Ya sama artinya. Jadi yang disebut guru, betul-betul guru itu menurut mereka yang betul mengajari ilmu agama. Padahal guru itu semua. Bahkan Sayyidina Ali siap menjadi hamba kalau ada guru yang bisa mengajari dia 1 huruf saja, dia sudah siap menjadi hambanya. Apalagi kita belajar dengan guru bukan 1 huruf, ribuan huruf. Makanya mengabdi itu penting. Kemudian karena Nabi Musa alaihissalam, kembali ke cerita tadi ya, karena Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Nabi Khidir alaihissalam, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, yang tadi itu, bahwa Nabi Musa tidak akan mampu bersabar. Kemudian Nabi Musa menjawab, memang suka jawab Nabi Musa itu, qala la tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala, berkata siapa Musa, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukum aku. Jangan kau hukum aku. Kalau makna harfinya jangan mengambil aku, bukan mengambil itu, menghukum maksudnya. Wala turhiqni min amri usra, janganlah engkau membebani aku dengan beban yang berat. Jadi dia ini enggak mau dihukum. Kan sudah bilang janjinya tadi, boleh ikut aku tapi jangan banyak tanya. Ternyata kejadian pertama di kapal dia sudah nanya. Karena dia merasa salah, akhirnya jangan hukum aku lah kawan. Jangan kasih beban yang berat, udahlah, sudah cukup. Akhirnya tetap disuruh ikut sama Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya karena Nabi Musa mengatakan itu, akhirnya Nabi Musa tetap ikut serta. Kemudian ketika keikutsertaan Nabi Musa alaihissalam, ada kejadian berikutnya. Fantalaqa, maka ketika keduanya pergi kemana? Idza laqiya ghulaman faqatalah, ketika bertemu keduanya dengan seorang pemuda, maka kemudian faqatalah, ternyata Nabi Khidir membunuhnya. Dibunuh itu pemuda. Kaget lagi Nabi
Musa alaihissalam, kok ada guruku bunuh orang ya? Ada nggak di sini guru sabilillah yang bunuh orang? Ada Ustadz? Nggak ada. Pak Bola juga nggak akan bunuh orang itu. Kayaknya di sini nggak akan ada yang bunuh orang. Nggak akan ada kan ya? Tidak ada. Karena melihat Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang pemuda itu, protes lagi. Laqad ji'ta syai'in nukra. Sungguh kamu didatang dengan kemungkaran. Kalau guru, bayangkan gurunya disebut mungkar, disebut ingkar, gurunya disebut sesat gara-gara membunuh seorang pemuda. Padahal tadi syaratnya tidak boleh banyak tanya. Saya kenapa lebih memilih bahas ini? Karena murid-murid sekarang tuh kritis. Saking kritisnya kadang-kadang guru sedang berbicara, dia potong penjelasan guru, kemudian dia mengucapkan yang lain. Padahal dalam adab berilmu, adab seorang pelajar dengan seorang guru, dia akan berbicara setelah gurunya selesai menjelaskannya. Kan begitu. Tapi anak sekarang kan enggak. Gurunya lagi nerangkan, Ustaz, enggak begitu, gitu kan ya. Karena begitu akhirnya di masyarakat kadang-kadang terbiasa. Ada masalah dikit, baru tahu sedikit, sudah merasa alim, sudah merasa pintar, sudah bisa menggurui. Bahkan hari ini banyak orang pesantren 3 hari, 3 bulan pulang jadi ustadz besar, modal jenggot panjang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal kita kayak saya contoh. Saya itu mondok tidak lama. Saya mondok sekitar 16 tahun lah. Jadi saya mondok itu 16 tahun. 16 tahun saja saya pesantren, itu merasa belum alim. Masih banyak orang yang lebih alim. Padahal saya sudah khotam Quran, sudah doktor bidang ekonomi, sudah ini, sudah itu, tapi saya merasa belum bisa apa-apa. Karena orang yang merasa lebih baik dibanding orang lain, itulah iblis namanya. Karena dalam Quran, ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik darinya, dari Adam. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Jadi kalau orang sedikit-sedikit aku, saya, ana, nah ini ciri-ciri nih kaum-kaum iblis. Dalam bidang ilmu apapun, kalau ada orang saya, dan saya, itu mirip-mirip. Seorang guru harus melahirkan murid, jangan yang seperti ini. Karena kalau yang seperti ini, sulit mendapatkan keberkahan ilmu. Karena keilmuan itu baru barokah, bukan otak, tapi bagaimana pengabdian kepada guru. Banyak kita temui orang, jadi kalau ulama-ulama terdahulu, contoh Imam Syafi'i lagi. Al-Imam Asy-Syafi'i berguru dengan Imam Malik, itu sudah alim. Bahkan sudah hafal kitab-kitabnya. Kalau kita berguru, ada enggak santri di sini, murid di sini, sebelum datang ke sini sudah alim? Enggak ada kan? Rata-rata belum kan? Kalau Imam Syafi'i sudah alim, terus ditanya, kenapa engkau masih belajar? Karena kamu sudah alim. Kenapa? Padahal masih muda. Kenapa? Ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i ingin mengabdi, ingin mencari barokah, ingin mencari barokahnya ilmu. Padahal sudah alim, tapi karena ingin cari barokah, dia tetap belajar kepada gurunya. Berbeda paham dengan gurunya, berbeda madhab dengan gurunya, tapi tetap menghargai gurunya. Makanya separuh pendapatnya Imam Syafi'i lebih ke Imam Malik. Jenengan cek, kalau jenengan main-main ke rata-rata kalau di Maroko itu kan Imam Maliki ya, mirip-mirip, hampir mirip. Jadi yang agak sejalan dengan kita tuh madhab Al-Malik. Tapi kalau Al-Hambali, Ahmad bin Hambal, ya kaum itulah, itu ya gitu agak jauh. Nah itu
Kalau kita belajar perbandingan mazhab itu seperti itu. Jadi kita berguru itu, ini baru kejadian pertama. Kemudian setelah melihat kejadian ini, karena juga protes dibilang sesat, jawaban Nabi Khidir sama. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Kok Gus Anas bagus suaranya? Saya kori soalnya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, berkata Khidir sama perkataannya. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar denganku? Kata Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa alaihi salam, ngomongnya begini. Kata Nabi Musa, nanti kalau aku qala in sa'altuka an syai'in, jika aku nanti tetap bertanya kepadamu tentang sesuatu. Jadi kalau ngomong lagi, kalau ada kejadian lagi, ngomong lagi, sudah. Fala tusahibni, berarti engkau bukan sahabatku lagi. Artinya boleh kamu pergi tanpa mengajak aku. Jadi kan kejadiannya dua. Mau kejadian yang ketiga, Nabi Musa ngomong. Setelah kejadian kedua itu ngomong Nabi Musa. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Kalau ada kejadian lagi, kemudian aku tetap ngomong, fala tusahibni, bolehlah kamu enggak nganggap aku sebagai sahabat, enggak apa-apa. Qad balauta min ladunni udhra, kan gitu. Karena sudah cukuplah, sudah sampai saya itu banyak alasan, ngono. Jadi mengakui juga Nabi Musa. Akhirnya muncullah kejadian yang ketiga. Kejadian ini sebenarnya sering kan diceritakan oleh guru-guru, tapi sayang 1000 sayang, ayatnya tidak disebutkan. Sehingga salahnya kadang-kadang ceritanya kurang lengkap. Padahal ini diceritakan di surah Al-Kahfi. Baik Ustaz, ini lebih menarik lagi nanti. Ini belum disebutkan di Al-Quran, ya kan? Ada di surat Al-Kahfi. Sebelum ke sana, ya luar biasa para hadirin sekalian, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian demi kejadian dalam rangka mencari hakikatnya ilmu, keberkahan ilmu yang berasal dari ridho guru yang telah dikupas habis oleh Bapak Dr. Haji Gus Anas Al-Hifni, SE MSc Al-Hafiz. Sungguh luar biasa. Namun sebelum dilanjutkan Ustaz, acara Binal Kolbu ini disponsori tunggal oleh Sisma Fresh ya, Sisma Fresh. Ini Ustaz, di hadapan antum ini Air ini ya. ini ada Sisma Fresh, produk dari LPI Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Ustaz Yahya, Fadol mungkin bisa dituangkan itu. Jadi coba aja. Ya, insya Allah minuman yang menyegarkan, menyejukkan dan halal insya Allah Ustaz. Ya, Ustaz saya Fadol itu juga ya. Ya. Jadi kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh orang tua. Dan salah satunya adalah supaya kita bisa bersama-sama tetap eksis walaupun di masa pandemi seperti ini Ustaz. Interaksi, silaturahmi, kemudian dengan para ulama pun masih tetap terjalin. Maka kegiatan ini Masjid Dzikir Binal Kolbu setiap bulan dilakukan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Tiap bulan Ustaz. Dan alhamdulillah pada hari ini antum bisa hadir di tempat ini dan disponsori oleh Sisma Fresh. Bagi Anda semuanya di rumah jangan lupa juga bisa menikmati keberkahan minuman segar dari Sisma Fresh. Dan mari kita lanjutkan kajian kita. Ustadz, kalau tadi itu kalau ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, maka ikuti guru. Fala tas'alni, jangan bertanya dulu sebelum dijelaskan sama gurunya. Artinya jika guru itu belum menjelaskan, diam dulu. Jika guru itu salah, walaupun salah dikit gitu ya, harus diam dulu, jangan banyak protes. Kemudian harus bersabar, ya, bersabar ketika bersama dengan guru. Kemudian ada berkhidmah, ya. Setelah kita bersabar dengan cerita tadi itu, Nabi Musa akhirnya harus berkhidmah juga dengan Nabi Khidir. Nah, itu salah satu yang akan menjadikan ilmu kita bermanfaat dan barokah
termasuk mendapat ridho dari guru. Nah, cerita berikutnya lebih asik ini karena tidak disebutkan tadi kecuali di surat Al-Kahfi. Monggo Ustaz dilanjutkan. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi itu baru kejadian yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama membolongi kapal, yang kedua membunuh pemuda, yang ketiga fantalaqa. Maka kemudian keduanya pergi hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, sehingga sampai datang keduanya pada satu negeri, satu tempat, satu kampung. Negeri ini kalau di surah Yasin disebutkan Ashabul Qaryah, negerinya namanya. Datang pada satu tempat, ternyata di situ ada penduduknya. Kemudian fa'abau ayyudayyifuhuma. Yang diminta yang pertama adalah istat'ama ahlaha. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir meminta makan kepada penduduk itu. Ternyata ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa meminta makan, fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka enggan menghormati keduanya, gak dikasih makan. Jadi ada kayak soleh gitu, tiba-tiba minta makan gak dikasih makan. Kalau saya sudah minum air tadi, kok pas betul itu iklannya. Tadi sudah dikasih air. Jadi ketika datang tidak diberi makan, artinya tidak dijamu. Kalau dalam tafsir disebutkan tidak dijamu, tidak dilayani. Jadi Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak dilayani oleh orang itu. Dalam riwayat disebutkan orang itu adalah pemuda yatim, tidak dilayani. Marah Nabi Musa. Sudah lagi marah, tiba-tiba fawajada fiha jidaran ayyang qadda fa'aqamah. Ternyata keduanya mendapati satu dinding rumahnya, ayyang qadda, bahwa rumah dinding itu akan roboh. Fa'aqamah, maka kemudian Nabi Khidir bangun, didirikan lagi dindingnya. Makin marah Nabi Musa. Sudah tahu orang itu tidak ngasih makan, tidak menghormati, tiba-tiba dindingnya mau roboh, sama Nabi Khidir bukannya dimarahin, bukannya dibiarin, malah dibantu didirikan lagi dinding itu. Kemudian ngomong Nabi Musa, qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Berkata Musa, sekiranya engkau menghendaki Nabi Khidir, engkau bisa mengambil upah tuh. Ngambil upah dari mendirikan dinding yang mau roboh, ayyang qadda fa'aqama. Akhirnya karena tadi sudah janji kalau protes lagi maka dia tidak boleh ikut lagi sama Nabi Khidir, dan dia yang menyanggupi sendiri bahwa dia tidak akan ikut. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainik. Berkata Khidir, ini perpisahan aku dengan kamu, sudah selesai. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Dan aku akan menjelaskan tentang takwilnya, yang tadi kejadian-kejadian itu dijelaskan. Yang membuat kamu ini tidak bisa bersabar, tidak bisa mampu untuk bersabar. Maksud saya begini, jadi guru kalau agak khilaf-khilaf sedikit, membuat bingung santri-santrinya, sudah selesai ngomong, dijelaskan, jangan dibiarkan bingung sampai hari kiamat. Maksudnya begitu. Karena Nabi Khidir itu memang membuat bingung Nabi Musa, tapi setelahnya dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi Khidir. Guru-guru sekarang ini kan kadang-kadang aneh, kadang-kadang. Kemudian keanehannya itu tidak dijelaskan, dibiarkan larut. Akhirnya muridnya juga aneh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ayat berikut ini penjelasannya Nabi Khidir kepada Nabi Musa.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Ini kalau dikiroahkan namanya lagu Soba ya Ustaz ya. Lagu Soba. Lagu Soba, negeri Sabah. Lagu Qur'annya disebut lagu Soba. Jadi kapal yang tadi saya bolongin kata Nabi Khidir alaihissalam itu dimiliki oleh orang miskin yang kerjanya di laut. Kenapa aku menginginkan mau membolongi kapal itu? Wa kana wara'ahum, karena aku ini sebenarnya ada kapal itu melihat di belakang mereka itu terdapat seorang raja yang kerjaannya jadi bajak laut. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dia akan mengambil setiap kapal itu, dirampas, diambil semua. Berarti kan guru lebih tahu tadi. Kenapa Nabi Khidir membolongi kapal itu? Karena Nabi Khidir tahu bahwa di belakang kapal itu ada raja yang sedang mencari kapal. Kalau ketemu pasti dirampas, tapi karena sudah dibolongin nggak jadi ketemu karena kapalnya mogok tenggelam. Itulah kehebatan guru. Kemudian kejadian yang kedua tentang seorang pemuda yang dibunuh. Ini tentang ini aja udah setengah jam ya. Tentang yang kedua adalah wa ammal ghulamu. Jadi dan adapun pemuda yang tadi dibunuh itu, dia ini adalah pemuda yang punya kedua orang tua. Kemudian orang tuanya ini kafir, ingkar kepada Allah. Karena orang tuanya ingkar, jadi mohon maaf. Jadi yang ketiga ini seorang pemuda yang kafir. Seorang pemuda yang kafir tapi punya orang tua yang beriman. Mohon maaf. Pemudanya kafir, orang tuanya beriman. Kenapa dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam? Karena Nabi Khidir alaihissalam khawatir pemuda ini membuat orang tuanya jadi kafir. Makanya ayat setelahnya fa'arada ayyubdilahuma rabbuhuma, supaya Allah menggantikan dengan anak yang lain. Maksudnya begitu. Kenapa dibunuh? Karena tujuannya itu supaya Allah menggantikan dengan anak yang lain yang soleh. Maksud saya begini, kalau jenengan punya anak kurang-kurang soleh, ya sabar aja, tunggu anak berikutnya. Tapi jangan dibunuh. Tiba-tiba dibunuh anaknya, diberikan pendidikan. Nanti setelah ini saya ceritakan bagaimana cara mentirakati anak. Nanti habis ini. Agak saya cepatkan nih supaya keburu. Jadi yang pertama tadi kapal itu karena di belakangnya ada raja, yang anak itu karena anak itu kafir dan nanti bisa menyesatkan kedua orang tuanya yang beriman. Sedangkan yang dinding itu kenapa kok Nabi Khidir menaikkan lagi dindingnya? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kenapa dibangunkan lagi? Karena memang dinding itu adalah dinding yang di dalamnya terdapat pemuda, yang pemuda itu yatim. Dua pemuda yang yatim dua-duanya. Di satu kota di tempat itu, dan di bawah bangunan itu terdapat kanzul lahuma. Ada simpanan harta dari kedua orang tuanya untuk keduanya.
sehingga harus dijaga. Kalau roboh, hilang tuh hartanya. Wa kana abuhuma shaliha, dan orang tua dari pemuda itu memang orang yang saleh. Itulah kenapa guru harus dihormati, karena guru lebih tahu dibanding murid. Jadi sebelum saya tutup, jadi saya dulu pesantren itu bukan keinginan saya, tapi keinginan orang tua. Dipaksa, tapi akhirnya ya mau nggak mau ikut juga. Kemudian saya itu sangat patuh kepada guru saya. Jadi saya di pondok saya dulu, ini kenapa Bapak Ibu harus bersyukur karena anaknya di sini. Karena saya dulu pesantren di tempat yang terpencil, santrinya hanya satu, ya saya. Jadi saya itu santri awalan, baru datang teman-teman yang lain, dan yang lain baru banyak. Tempatnya kecil, nggak ada tempatnya malah, kemudian jauh dan seterusnya. Tapi saya modal mempraktekkan apa yang ada di ta'limul muta'allim itu, zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzi wa tuluz zaman. Nah, itu sudah bagaimana saya mempraktekkan itu ya di pondok. Zaka'un ya harus cerdas, wa hirsun harus punya kemauan, wastibarun harus sabar, wa bulghatun ya harus punya biaya, wa irsyadu ustadzi ya harus patuh sama guru, wa tuluz zaman ya harus lama. Sehingga saya mondoknya agak lama. Saya beberapa kali izin kepada Pak Yai, itu nggak boleh. Jangan dulu gitu. Abah saya juga begitu. Pokoknya kamu ini boleh menikah kalau sudah S3, kata abah saya. Ternyata memang jodoh saya itu ya di tempat kuliah S3 itu. Dan saya yakin abah saya itu tahu, hanya nggak mau ngomong dengan saya, karena beliau itu kasyaf juga. Jadi nggak mungkin beliau memberitahu kisi-kisi sebelumnya. Tapi setelah saya menikah, abah baru memberitahu. Kenapa saya menyuruh kamu menikah setelah S3? Karena memang jodohmu itu ada di sana. Nah, itu. Jadi terkadang memang kita ini kadang-kadang kok begitu. Padahal saya dulu ketika S3 di Surabaya, itu posisi saya masih di Bogor, di pesantren. Jadi saya tiap minggu itu bolak-balik warawiri one way dari Jakarta, Surabaya. Setiap minggu, setiap Jumat Sabtu saya di UNER. Selainnya di Bogor, tiap minggu. Bahkan dibilang saya orang kaya sama teman-teman. Bukan orang kaya, tapi karena wa irsyadu ustadzi. Karena patuh kepada guru. Tapi karena kepatuhan saya kepada guru, Allah memberikan keberkahan itu. Allah memberi. Jadi saya kalau kata teman-teman di kampus itu, Mas Anas ini dapat gelar doktor, dapat istri. Jadi karena istri saya juga sekelas, sama-sama doktor, kebetulan bidang ekonomi juga. Seandainya saya tidak ikut dengan petuah guru, nggak mungkin saya ketemu dengan jenengan juga. Itulah keberkahan patuh dengan guru. Bukan karena saya cerdas, bukan. Tapi karena kepatuhan saya kepada guru, Allah memberikan kemudahan. Karena patuh kepada guru itu juga ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya kan begitu. Kemudian orang yang bertakwa kan janji Allah sudah jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan itu rumus. Kalau saya tuh kalau sudah guru mengatakan, udah saya ikut saja. Enggak berani bantah. Karena guru jauh lebih tahu dibanding saya. Insya Allah hidup berkah. Karena kalau kita sudah patuh kepada guru, insya Allah gak akan jadi pengangguran. Allah sudah noto kehidupan kita dengan baik. Allah sudah sediakan itu karena tirakat orang tua tadi. Sudah disediakan oleh Allah. Gak mungkin orang yang berilmu ditelantarkan oleh Allah. Kalau tadi disampaikan ada yang ilmunya tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena ketika menuntut ilmu kurang berkah, kurang hormat kepada guru. Kalau dia hormat kepada guru, ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birron tadi yang saya sampaikan, maka ilmu itu akan barokah. Barokah itu maknanya semakin menambah kebaikan-kebaikan di setiap hari yang ia lakukan. Itu namanya barokah. Demikian itu saja dari saya. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
diampuni seluruh dosa-dosa kita, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh dengan keluarga orang berilmu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'budu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma ja'alna talamidana wa auladana wa talamidana wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wasyarri wad-dhayri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.